suci juga. Kenapa? Betapa sulitnya cara pengambilan makna yang sepadan. Supaya apa? Supaya orang yang membaca ini memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tabaraka. Sehingga katakan, Maha Suci Allah. Kalau kita belak-belakan sebenarnya, Tabaraka, Allah yang penuh dengan berkah. Gampangannya gitu aja. Allah yang penuh dengan berkah itu. Alladzi biyadihil mulk, di tangannya kekuasaan. Maka tabarakalladzi biyadihil mulku, tabaraka kita maknai dengan dua cara pemaknaan. Pertama, ada yang disebut dengan kalam khobar. Kalam khobar. Yang kedua, ada yang disebut dengan kalam insya. Apa itu kalam khobar? Kalam khobar itu sebuah statement, pernyataan yang menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya. Kalam khobar. Tabarakalladzi biyadil mulku. Allah yang penuh berkah, di tangannya kekuasaan. Itu kalam khobar. Menjelaskan memang Allah itu maha kuasa. Kalam khobar. Allahu Akbar, kita sholat Allahu Akbar. Itu kalam khobar. Allah maha besar memang. Tapi yang kedua, kita butuh memaknai apa yang kita lakukan. Yang kedua, ada yang disebut dengan kalam insya. Kalam insya adalah statement, pernyataan yang menjelaskan tentang emosi kita. Tentang ruhnya, ada zauq, ada rasa. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca ayat Quran, ketika kita sholat Allahu Akbar, apa yang ada dalam hati kita? Pertama, Allahu Akbar itu memang kalam khobar, Allah yang maha besar. Terus kalam insya-nya di dalam diri kita menyatakan, ya Rabb, betapa hina dan rendahnya diri ini ya Allah. Itu kalam insya. Jadi ada rasa. Begitu ayat dibaca, rasanya tersentuh. Itu kalam insya. Ketika seorang hamba Allah membaca apapun termasuk yang kita bahas, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalam khabar. Tapi apakah kalam insanya sudah masuk? Ada seorang mengabarkan, ada pihak ketiga, karena misalkan panjenengan mau menjual kebun melalui seseorang teman panjenengan yang biasa jualan gitu, mengabarkan, Pak, alhamdulillah kebun sampean sudah ditawar orang harga sekian, insya Allah laku Pak. Lalu panjenengan memberikan komentar, alhamdulillah ya Allah, matur nuwun ya Allah. Yang pertama, dia mengabarkan bahwa kebunnya mau laku, mau dibeli. Kabar baik. Itu. Lalu direspon sama pemiliknya, alhamdulillah ya Allah, atas kemurahanmu, bantuan, pertolonganmu, cepat laku. Itu kalam insya. Sholat itu butuh pemaknaan itu. Maka orang sholat bukan hanya fisiknya yang sholat, tapi ruhiyah kita, jiwa kita mentadaburi, ada zauq, ada rasa. Makanya dalam kalangan tertentu, ahli zikir, ahlu Quran, itu beda dengan yang bukan ahlu, yang bukan ahlinya. Kenapa? Dia punya zauq, punya rasa. Makanya lam yaduk, lam ya'rif. Orang itu tidak akan merasakan indahnya sholat kalau tidak ada rasa. Dan orang akan merasakan kalau sudah ketemu rasa, betapa indahnya sholat itu, betapa indahnya ketika bisa berzikir kepada Allah. Dia tahu kata kunci dalam kehidupan yang sukses, kata kuncinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, maka di sini barokah. Kita kan bilang barokah. Apa itu berkah? Barokah. Kalau di kita umumnya pakai berkat.
Habis ngaji pulang bawa oleh-oleh yang dicincing, itu namanya berkat. Berkat. Diundang tetangga pulang gawan besek, berkat. Itu kita ini dipengaruhi oleh dua pengaruh Iran, itu pakai T. Berkat, rahmat, nikmat, itu dari Iran. Kalau pakai H itu dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah. Berkah, nikmat. Ya, itu dari Saudi Arabia. Maka kita ini pembacaan amanat. Amanat itu ya amanah sebenarnya. Amanat karena dipengaruhi dari pola bahasa Iran, jadi amanat. Kalau dari Timur Tengah, amanah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah itu apa? Tabaraka, Allah yang penuh dengan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Orang yang semakin bertambah kebaikannya, itu berkah. Alhamdulillah sampean diberkahi Allah. Bukan berkah itu ini satu sisi, bertambah kebaikannya. Kebaikan dari sisi apa? Kita kan disebut baik itu ketika sukses dunia. Buka usaha, buka cabang lagi sukses, buka cabang lagi sukses, bikin usaha lagi sukses. Kita bilang berkah. Tapi berkah itu sebenarnya an-numu. Semakin bertumbuh kebaikannya, artinya apa? Dia tidak meninggalkan esensi dari ziyadatul khair itu, ya bukan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat pun. Jadi barokah itu az-ziyadatul khair atau an-numu, semakin bertumbuh kebaikan. Nah, tentu ada kata kunci juga as-subut, kokoh. Jadi orang itu ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang banyak, lalu ibadahnya juga taat, lalu dengan hartanya juga dermawan. Masya Allah, subhanallah, orang ini hebat sekali. Allah memberikan karunia nikmat. Dunia dia diberi oleh Allah. Kemudian juga urusan akhirat dia begitu cintanya. Itu namanya as-subut. Dia dikokohkan oleh Allah seperti itu. Tapi kan banyak orang itu sukses urusan dunianya, tapi tidak kokoh. Lupa ibadahnya. Makin diberikan harta, kikir jadinya. Itu tidak as-subut. Maka yang diberkahi oleh Allah itu ada as-subut. Jadi kebaikannya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mendidik kita. Jadi kalau Allah itu berkuasa, kuasa Allah itu tidak merugikan manusia. Kuasa Allah itu tidak menjadikan kita diambil hak-hak kita. Allah. Dalam kehidupan ini, orang itu kalau berkuasa, dia bisa berbuat semaunya. Baik itu berkaitan dengan merampas hak orang, kalau berkuasa. Dan orang berkuasa itu bisa berbuat semaunya. Bahkan mohon maaf, hukum bisa dibeli, orang bisa dibeli. Untuk apa? Agar kekuasaannya kekal. Itu namanya qadir, kuasa. Tapi qadirnya Allah, biyadihil mulk, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, dimunculkan kalimat pertama kali, tabarakalladzi. Tidak. Kekuasaan Allah justru menjadikan barokah. Itu Allah menunjukkan betapa welas asih Allah kepada kita. Maka biyadihil mulk, keberkahan Allah itu justru melahirkan berkah. Qadir itu kuasa. Kuasa Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Qadir itu kekuasaan Allah yang tak terbatas. Manusia
itu kalau berkuasa, itu terbatas. Terbatas kalau dia masih sehat. Sehebat apapun atlet, sehebat apapun dia seorang mungkin bela diri, kalau masih sehat, kalau masih muda. Kalau sudah sakit-sakitan, tidak mampu jurus yang dia miliki. Belum lagi masa bakti. Berapa lama dia berkuasa? Ada batas waktu. Nanti akan pensiun. Nanti akan kembali ke masyarakat. Kalau dia banyak berbuat zalim, nanti dia tidak akan punya teman dalam hidup di dunia. Apalagi di akhirat. Tapi berbeda dengan kuasa Allah. Allah memberikan barokah dalam kehidupan. Masya Allah. Para jamaah, maka kuasa Allah itu secara terus menerus. Kuasa Allah itu tidak tergantikan. Maka disebut Al-Muqtadir dalam sifat Allah. Al-Muqtadir. Dan Allah itu kuasanya. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Sekecil apapun amal baik kita. Sekecil apapun amal soleh kita. Boleh dunia tidak melihat. Boleh orang tidak tahu. Tapi jangan memandang Allah tidak tahu. Percuma aku sudah berjuang mati-matian gini. Nggak ada responnya dari orang-orang nih. Apa? Allah Maha Kuasa. Inna Allaha khabirum bima ta'malun. Allah sungguh benar-benar Maha tahu secara rinci tentang apa yang diperbuat oleh manusia. Justru saat itu momentum yang sangat manja di hadapan Allah. Kalau kita punya amal baik, manusia tidak merespon, kita tetap baik sangka sama Allah. Orang ini sedang benar-benar dielu-elukan sama Allah. Dimanja sama Allah. Aku betapa cinta kepada orang ini. Dia punya amal soleh, punya perjuangan yang hebat. Tapi dunia tidak mencatat, dunia tidak menghargai. Aku Allah khabir, tahu semuanya. Bima ta'malun, menyiapkan balasannya untuk dia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah itu super sibuk. Kita sibuk, lupa sholat. Kalau kita sedang sibuk, lupa Allah. Kalau kita sibuk, sudahlah. Apalagi kalau kesibukan itu memang ya. Tapi justru Allah itu super sibuk, saudaraku. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Kita ngurusi mungkin paling banyak orang berapa? Kepala negara mengurusi bangsanya. Sebagai kepala rumah tangga menguasai dalam lingkup yang kecil seperti itu. Allah seluruhnya. Allah sibuk melayani manusia dalam bentuk dan jenis manusia apapun, dalam permintaan apapun, memenuhi semua kebutuhannya. Itu Allah. Betapa barokah. Al-Mulk, kuasa Allah. Maka setiap aturan Allah itu berkah. Hidup ini berkah. Mati pun berkah. Lolos berkah. Gagal itu berkah. Cuma otak kita belum nyampe memahami berkah yang sesungguhnya yang Allah mau. Sehingga kita sering berburuk sangka terhadap semua itu. Jadi kuasa Allah melahirkan kebaikan-kebaikan. Barokah yang membaikkan. Maka sebenarnya kalau ada berita duka, itu bilangnya Alhamdulillah. Jangan keras-keras. Apalagi kedengaran kerabat yang meninggal. Loh,
Kon seneng ya dulurku mati. Oh, gegeran tambahan. Dikira kita mungsuhi. Tapi esensi maksud saya, tidak ada keburukan yang Allah takdirkan. Kalau tidak ada keburukan berarti kebaikan, berarti barokah. Jawabannya apa? Alhamdulillah. Walaupun disambung sebagaimana secara fikihnya, syariatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti orang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salat, alhamdulillah. Cuma kita salah kalau ngomong alhamdulillah itu seolah-olah kesal salatnya Pak Ustaz, maka alhamdulillah ismari. Bukan. Maksudnya, ya Allah, badan yang kotor ini, ya Rob, mulut yang suka masih berdusta ini, masih suka bohongi orang ini, masih suka nyakitin orang ini, diizinkan menghadap kepada Engkau dengan sholat yang baik barusan, ya Allah. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Maka itu keberkahan yang diberikan Allah. Para jamaah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dugi jam pinten nggih? Isyrake 35. Rada mundur. Make salat isyraq. Langsung bubar. Oke, kita tambah sedikit. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati, maut. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Perasaan kita ini hidup dulu baru mati. Tapi ayatnya kok mati dulu baru hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup, mati. Tapi ini alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu, mati dulu, baru hidup. Bapak-bapak ini mati dulu apa hidup terus mati? Kayaknya hidup dulu baru mati. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah menjelaskan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mereka itu tidak beriman, bagaimana mereka itu mengingkarinya, bagaimana mereka itu jadi congkak, sombong kepada Allah, padahal kata Allah dulunya mereka mati, lalu Allah menghidupkan dan Allah akan mematikan kembali dan Allah akan menghidupkannya dalam keadaan abadi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dulunya enggak ada yang disebut dengan alam ketiadaan. Allah. Jadi kita ini mengalami hidup 2 kali, mati 2 kali. Kita sudah melewati kematian yang pertama, kehidupan yang sementara sekarang ini. Kita akan menghadapi masa kematian yang kedua, lalu kita akan menghadapi kehidupan yang abadi untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu wa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un, untuk mempertanggungjawabkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah mengawali dengan kalimat maut. Itu berarti kita diingatkan langsung, pertama kali dijebak oleh Allah, digoyang oleh Allah, dikagetin oleh Allah. Ingat mati. Alladzi khalaqal maut. Ingat mati. Karena semua kita akan mati, Pak. Ingat mati. Justru kematian itu, kata Rasulullah, banyaklah untuk mengingat kematian. Aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah engkau mengingat pemutus segala kelezatan. Pemutus segala kelezatan itu kematian. Para jamaah, orang yang mati itu
adalah nasihat yang nyata. Jadi kalau punya teman, punya saudara, kok hatinya masih keras, hatinya jauh dari kelembutan, ajak neng kuburan. Kalau nyampe kuburan masih belum juga, hajar aja. Supaya ikut tidur di situ. Atau paling tidak, ajak kuburan, terus masih belum, coba duduk. Duduk masih belum, melumah. Supaya down dia. Itu nasihat. Kamu semua nanti akan seperti itu. Bukankah doanya orang muslim kalau datang ziarah? Assalamualaikum ya ahli ziyar, ya ahlal kubur. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Aku akan nyusul seperti engkau. Semoga Allah memberikan sehat diriku dan engkau diberikan sehat di kubur. Doanya loh, sehat di kubur. Orang di kubur itu hidup sebenarnya. Cuma kita tidak tahu kehidupan seperti apa. Kita katakan mereka mati di kubur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kita kenyataan dalam kehidupan kita sering ingat hidup atau ingat mati? Pak, bangun tidur ingat hidup atau ingat mati? Ingat hidup. Berarti apa yang disabdakan Nabi? Aksiru zikra hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat kematian. Kita belum mengamalkan itu. Ingat hidup terus, lupa mati. Sehingga dalam amal untuk hidup, bukan amal bekal untuk mati. Maka kita akan mengalami mati 2 kali, hidup 2 kali. Para jemaah, hayatun itu hidup. Hidup yang sementara. Hayatun. Fil hayati dunia. Kita hidup di dunia. Hayatin. Itu sementara. Kalau hidup yang sempurna, itu hayawan. Hayawan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Laukanu ya'lamun. Sungguh kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna jika engkau tahu itu, kata Allah. Makanya kenapa kok binatang disebut hewan? Hayawan kan hewan-hewan. Kenapa binatang disebut hewan? Karena binatang hidup sebenarnya di dunia ini. Gak ada nanti di akhirat ada gembala lagi, gak ono. Jadi binatang, hewan disebut hewan. Kenapa? Hidup sebenarnya bagi mereka ya di dunia. Tapi manusia hayat, hidup sementara. Ada jamaah. Makanya kalau Ar-Rahman, Allah umumkan Ar-Rahman, Maha pengasihnya Allah itu sempurna. Gufron, Allah Maha pengampun, ampunan Allah itu sempurna. Kita kalau kita maafin orang, kadang setengah-setengah, apalagi masih sakit di hati. Suruh maafin, abot. Ya tak sepuro, tapi ojo petuk mana ya? Sudah memaafkan, tapi aku kalau ketemu lagi amit-amit deh, nanti aja. Padahal sudah memaafkan bilangnya, tapi kalau ketemu nanti dulu. Kenapa? Saya memaafkan ini setengah-setengah. Tapi kalau Allah Ghufran, Allah kalau memberi maaf, itu sempurna. Maka hayat maknanya hidup. Hayatun itu ular bergerak. Kalau hayawan maka kehidupan yang sempurna. Para jamaah, dunia dari katanya saja, dari kata dana, adna, itu artinya pendek. Dana itu dekat. Adna itu sangat dekat, pendek. Maka dunia itu sementara, pendek. Kalaupun kita memandang dunia masih lama, Allah batas maksimal hidup kita berapa lama? Paling lama ya 125 atau 150. Sudah jarang. Yang dimuliakan Allah. Itu dunia. Dana dekat. Adna lebih dekat. Daniah. Itu mu'anasnya. Maka menjadikan dunia. Kehidupan sementara.
Maka kehidupan di dunia ini kehidupan yang dekat, yang pendek, yang sementara. Allah mengingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang awal dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu kehidupan yang terbaik lagi kekal, kata Allah. Maka orang mati disebut wafat. Mati disebut wafat. Kenapa wafat? Wafat itu asal kata wafa. Apa itu wafa? Wafa itu untuk memenuhi janji, memenuhi perintah Allah, menetapi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu wafa. Maka orang yang mati, orang yang wafat, dia akan mempertanggungjawabkan semua yang Allah perintahkan dan Allah larang untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, aku sudah memenuhi janjimu. Ini yang aku bawa. Itu wafat. Tapi kita tidak akan mungkin punya bekal yang banyak untuk besok kita wafat. Kecuali kesempatannya di dunia yang singkat ini. Maka Allah mendesain kehidupan yang singkat ini bisa memiliki nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat sempurna. Seolah-olah kehidupan yang singkat di dunia ini bisa mencapai derajat sebagaimana keabadian bekal untuk akhirat. Itu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ibrahim alladzi waffa. Nabi Ibrahim dengan lembaran-lembarannya menyempurnakan janji kepada Allah. Maka ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Aufu asal kata wafa. Penuhi janji-janji. Hai orang yang beriman, penuhi janji. Janji kepada manusia, janji kepada Allah, semua tercatat. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Ujian di dunia ini untuk menunaikan perintah. Ujian di dunia ini untuk bagaimana kita sekuatnya meninggalkan larangan Allah. Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Allah tidak mengharapkan amal terbaik, Pak. Ahsan itu lebih baik. Pokoknya amal itu ya baik terus dilebihkan dikit. Tidak perlu terbaik. Tuntutan Allah tidak banyak-banyak. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang punya amal lebih baik. Maka menjadilah orang yang melakukan kebaikan. Dan menjadilah orang yang baik. Selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ahsanu amala. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan progres. Kan ada orang itu, ada dua. Pertama, Ustaz, saya belum bisa sholat malam, Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Ustaz, saya belum pernah puasa Ayyamul Bid. Dia tanya. Ada lagi, alhamdulillah, saya sekarang sudah Iqra 5, Pak Ustaz. Sebentar lagi Iqra 6. Itu orang-orang yang punya progres semangat. Alhamdulillah, kemarin sholat tahajud 2 rakaat. Tadi malam dapat 4. Alhamdulillah, punya progres. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Tapi kan ada orang itu kehilangan progres. Dulu saya suka puasa. Dulu saya sering ngaji. Dulu sering bangun malam. Sekarang sudah enggak. Ada kayak gitu. Itu orang kehilangan progres. Maka mari ayat ini memberikan semangat bagi kita. Bahwa amaliyah kita ini senantiasa tercatat. Dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Sudah cukup gitu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahannya Ustaz tadi. Ada beberapa hal yang saya mencermati dari pencerahan tadi. Yang pertama, bahwa iman seseorang itu kan naik turun. Tidak selalu stabil. Seiring berjalannya muqarrabah, artinya mendekatkan diri pada Allah.
pada posisi iman turun atau kita sudah kurang mendekati pada Allah, apakah itu Allah tidak memberikan hidayah kepada hambanya, atau godaan setan itu lebih kuat daripada hidayah Allah? Yang kedua, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz bahwa Nabi di malam hari itu tidak pernah tidur, bahkan diselingi dengan baca. Pada waktu itu Al-Quran kan belum terkumpul, jadi masih ayat-ayatnya tidak terkumpul seperti Al-Quran pada saat ini. Begitu takjubnya bahwa Nabi bisa menyampaikan satu surat dan ayat yang begitu banyak tanpa ada catatan. Jadi yang kedua ini saya memang takjub sekali, kan Al-Quran itu terkumpul sejak zamannya Umar bin Khattab. Jadi pada waktu itu Nabi hanya mencari ayat-ayat atau surat yang disampaikan pada waktu dia membaca dan membutuhkan ayat itu. Jadi yang pertama pertanyaannya itu bagaimana itu orang yang sudah turun imannya. Yang kedua, saya hanya menyatakan takjub saja pada waktu itu bahwa Al-Quran belum tersusun seperti saat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya coba jawab. Yang pertama, muqarabah. Bagaimana kita mengenali Allah dengan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah dengan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tapi memang manusia itu selalu al-iman yazidu wa yankus. Iman itu ada kalanya memuncak semangat, ada kalanya diberikan semangatnya menurun. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, dalam kondisi apapun dia tetap punya kesadaran kepada Allah. Artinya dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok aku saiki males yo. Tapi ketika dia menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kondisi apapun yang dialaminya itu merupakan rahman rahim Allah. Kita tidak tahu, mungkin ada orang semangat banget sampai mungkin dia lupa mengukur semangatnya dengan kemampuan fisiknya. Sehingga Allah rem. Jangan nemen-nemen semangatnya. Allah berikan katakanlah jadi kesiangan dia bangunnya. Itu cara Allah mungkin mengerem. Tapi kita tentu jangan kepedean. Kok kesiangan toh awamu? Aku direm sama Allah. Jangan, gitu kan? Nah, bukan dibuat-buat, artinya orang yang muqarabah, ada kedekatan dengan Allah, maka selalu ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, walaupun secara frekuensi ada kekurangan bagaimana dia melakukan amaliyah tersebut. Yang kedua, Iqra'ul Quran atau summa yaqra suratul mulk, kan belum dibukukan Qur'annya. Itulah hebatnya Qur'an. Karena dadanya Rasulullah dan dadanya para sahabat sudah dipenuhi dengan Qur'an. Sebelum dibukukan, memang Qur'an itu berada di dada-dada mereka. Memang tertulis ayat yang diwahyukan, dibacakan di hadapan sahabat. Sahabat itu menulis wahyu itu di lembaran-lembaran. Mereka hafal dan mereka punya simpanan. Jadi bukan simpanan, tapi mereka tidak hafal. Mereka hafal Quran. Makanya penting ngaji itu dicatat, gitu kan. Ada catatan karena kualitas hafalan setiap orang berbeda-beda. Nah, para sahabat itu kualitas hafalannya luar biasa. Bahkan ketika para sahabat yang terbunuh dalam peperangan itu menyebabkan mereka takut kalau umat Islam, para penghafal Quran banyak yang meninggal sebagai syuhada,
segera mereka para sahabat itu kepada Khalifah Abu Bakar di awal melalui lisan Umar, tolong bukukan Quran, tuliskan Quran, dan itu mengumpulkan sahabat-sahabat yang ada untuk membacakan Quran dan mengumpulkan lembaran-lembaran untuk menyesuaikan. Jadi ayat Quran yang tertulis itu untuk menyesuaikan dari hafalan para sahabat. Intinya mereka sudah pada hafal. Insyaallah. Demikian jemaah, saya pikir sudah cukup nggih. Barakallahu lana wa lakum. Matur nuwun atas pertanyaannya Bapak Haji Aziz dan kepada jemaah yang hadir, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua senantiasa berada dalam pertolongan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Ya Rabbana, Engkaulah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. Ya Rabb, ajari kami ilmu yang kami belum tahu. Ya Allah, ilmu yang mendidik kami untuk taat kepadamu, ilmu yang mendidik kami untuk mengenal kepadamu. Ya Rabb, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kami menuju jalan surgamu. Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, Engkau mendengar setiap hati yang menjerit kepadamu dengan doa-doa kami kepadamu. Kabulkan doa permohonan kami. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.